Shalom Sobat Paku, apa kabar semuanya? Pada segmen Sunday Time kali ini, saya mengajak kita untuk merenungkan satu bagian firman Tuhan. Namun sebelum itu, saya mengajak kita masuk di dalam doa. Kita berdoa memohon akan belas kasihan dan pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, kami sekali lagi bersyukur untuk satu kesempatan pada saat ini. Boleh belajar akan kebenaran firman-Mu. Tuhan, tolong hamba-Mu di dalam keterbatasannya. Dan biarlah firman yang kami dengar boleh menolong setiap kami, supaya kami bukan hanya sekedar tahu, tetapi kami juga boleh menyimpan dalam hati, dan bahkan kami menunjukkannya di dalam perkataan dan perbuatan kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, tema yang saya ajak kita bersama-sama bahas saat ini adalah hidup bagi Kristus. Terdapat dari satu ayat firman Tuhan yang tidak panjang dan mudah sekali untuk kita hafal, yaitu dari Filipi 1 ayat yang ke-21. Saya akan membacakan buat setiap kita. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Sekali lagi kalau boleh kita hafal, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Teman-teman, sebagian besar orang merasa bahwa kematian itu adalah sebuah fakta yang harus dihindari, adalah fakta yang harus ditakuti. Tetapi menarik sekali di dalam tulisan Paulus ini, kita melihat bersama-sama bahwa dia menunjukkan sebuah kalimat yang justru kontradiksi dengan konsep dunia yang ada. Teman-teman, jujur kalau berbicara soal kematian, dia datang tidak pernah memberikan petunjuk kepada setiap kita. Dia bisa tiba-tiba menjemput kita. Teman-teman, itulah sebabnya kita harus mempersiapkan tentang kematian kita. Apakah kita siap menghadapi sebuah kepastian itu? Teman-teman, orang itu banyak berpikir bahwa kematian itu hanyalah milik orang tua lah, hanyalah milik sebagian orang yang sudah usianya 70 tahun ke atas. Tunggu dulu. Ada beberapa artis yang mati muda. Julia Perez misalnya, Olga Syahputra. Dan bahkan pernah di dalam kehidupan saya mengubur atau memimpin upacara kedukaan untuk seorang bayi yang usianya belum lewat 48 jam. Teman-teman, artinya kematian itu adalah sebuah fakta yang harus kita hadapi, siap atau tidak, suka atau tidak. Ada orang yang kelihatannya umurnya sudah pendek dan menjelang ajal, ternyata dia tidak mati. Sementara ada orang yang kelihatannya segar, kuat, dan bugar, tapi keesokannya menderita kanker dan umurnya tidak lewat 3 bulan. Cerita-cerita seperti itu menjadi cerita yang menakutkan kita. Sehingga sebagian orang berpikir bahwa, wah gak usah deh ngomong soal mati. Tradisi budaya tertentu mengatakan bahwa mengucapkan angka 4, menghindari angka 13, itu menjauhkan kita dari kesialan. Jangan sebut kata mati, karena kata-kata itu adalah kata-kata yang nanti bisa berdampak. Tapi permisi tanya, apakah dengan kita menghindari itu semua, maka kematian tidak menimpa kita? Jawabannya tidak. Problem yang terjadi adalah teman-teman, engkau dan saya tidak tahu kita urutan berapa. Bisa jadi saya duluan, bisa jadi teman-teman duluan. Ini menjadi sebuah misteri bagi kita yang tidak pernah Allah ungkapkan secara clearly kepada setiap orang yang ada. Teman-teman, jujur saya pernah bertanya, kenapa sih kok kematian itu menjadi sebuah rahasia yang tertutup, tidak seorang pun yang tahu? Karena teman-teman, kalau semua orang tahu kapan dia mati, dunia ini tidak akan menjadi lebih baik. Karena kita berpikir bahwa di akhir kematian kita, saya baru mau bertobat. Nah teman-teman, pada saat ini saya ajak kita melihat bersama-sama, mempelajari dari apa yang Paulus katakan. Paulus mengatakan, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Nah, mati adalah keuntungan itu di dalam bahasa Inggris yang menarik sekali, teman-teman. Terjemahan di dalam bahasa yang lain mengatakan death is gain. Justru bukan kehilangan, tapi justru mendapatkan. Pertanyaannya, bagaimana supaya kita bisa memiliki satu perspektif bahwa mati itu bukan kengerian, mati itu bukan sesuatu hal yang menakutkan, tetapi mati itu adalah sebuah momen yang kita nantikan. Mati itu adalah sebuah kejutan surprise dari Tuhan yang membawa kita kepada satu gerbang kehidupan kekal. Sekarang problemnya adalah, apakah kematian membawa kita kepada hidup kekal atau mati kekal? Itu menjadi pemikiran kita bersama-sama yang harus kita pikirkan saat ini. Teman-teman, saya rindu lewat video ini teman-teman menemukan jawaban bagaimana supaya kematian itu bukanlah sesuatu kengerian, tetapi seperti Paulus, kematian itu justru aku mendapatkan. Maka rahasianya tidak lain tidak bukan terdapat pada kata pertamanya, karena bagiku hidup
adalah Kristus. Teman-teman, inilah yang menjadi kunci bagaimana Paulus bisa mengatakan mati itu adalah sebuah keuntungan. Nah teman-teman, karena di dalam kehidupan Paulus mengarahkan dirinya untuk hidup bagi Kristus. Nah, menurut saya, ketika penyelidikan saya akan hal ini, hidup bagi Kristus menurut Paulus itu dibagi menjadi dua. Dan ini yang menjadi poin kunci bagaimana dia bisa mengatakan mati itu adalah keuntungan. Yang pertama, hidup bagi Kristus menandakan bahwa dia pernah diselamatkan oleh Kristus. Teman-teman tahu sendiri dengan kisah Rasul pasal 9, perjumpaan dia dengan Kristus. Perjalanan menuju ke Damsyik membawa dia menjumpai sinar dan suara yang berkata, "Saulus, Saulus, kenapa engkau menganiaya aku?" Kalimat itulah mengubah kehidupan Paulus. Yang dulu penganiaya jemaat, sekarang mengasihi jemaat. Yang dulu menghajar orang Kristen, hari itu dia justru mengasihi orang Kristen. Dulu dia membinasakan orang percaya, hari ini dia membina orang Kristen. Maka dari itu teman-teman semua, kehidupan Paulus itu bisa mengalami satu perubahan yang luar biasa drastis. Itu disebabkan karena Kristus memenangkan hatinya. Maka dari itu Paulus berani mengatakan mati adalah keuntungan karena dia pernah diselamatkan oleh Kristus. Inilah yang justru juga menjadi pertanyaan bagi setiap kita teman-teman. Apakah engkau sudah sungguh-sungguh hidup diselamatkan oleh Kristus? Adakah satu momen di dalam hidupmu engkau mengatakan, "Tuhan Yesus, masuklah dalam hatiku, jadilah Tuhanku dan Rajaku, memerintahlah di dalam hatiku dan kuasailah diriku." Momen itulah kita bisa katakan momen Kristus menangkap kita. Itulah yang menjadi kunci pertama. Bagaimana Paulus bisa mengatakan bahwa mati adalah keuntungan. Nah, kunci yang kedua dan yang terakhir adalah Paulus bukan hanya pernah mengalami dirinya diselamatkan oleh Kristus, tetapi yang kedua, dia mengarahkan seluruh dirinya untuk hidup bagi Kristus. Atau kalau kita melihat dengan teliti teman-teman, Filipi ini sebelum dia menuliskan ayat 21, terjadi sebuah isu yang terjadi di kalangan orang Filipi, di mana mereka sedang memperdebatkan soal ada orang yang menginjili dengan maksud yang lain. Tapi kita bisa lihat bersama-sama teman-teman, Paulus menjadi seorang pribadi yang mengarahkan hidupnya bagi Injil karena dia dimenangkan oleh Injil. Sehingga di dalam kehidupannya seharusnya kita pun hidup seperti Paulus. Kita mengarahkan hati kita, pikiran kita, perilaku kita untuk menunjukkan Kristus hidup di dalamku, sehingga kita ini berjalan seperti cermin yang menunjukkan Kristus tinggal dalam hati kita. Teman-teman, itulah yang menjadi kunci bagaimana Paulus di dalam hidupnya berani mengatakan mati adalah keuntungan. Teman-teman, semenjak dia mengatakan aku mau ikut Yesus, sejak saat itulah kehidupannya berubah total. Teman-teman, kalau melihat di dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-11, teman-teman akan menemukan bersama-sama di sana Paulus menceritakan ada 21 macam penderitaan. Dia didera, dia kekurangan minum, dia kehausan, tidak punya pakaian, diteror di sana di sini. Dia tidak punya pakaian, dia kedinginan, dia diteror di padang gurun, di kota-kota dan lain sebagainya. Dan itu semua terjadi semenjak dia katakan, aku mau hidup bagi Kristus, aku mau memberitakan Injil, dan aku mau melayani. Teman-teman, coba ceritakan kisahmu di bawah. Adakah kisah bagaimana engkau ditangkap oleh Tuhan? Tuhan mengatakan bahwa aku mengasihimu, dan kita sebagai manusia berdosa, kita mengakui Tuhan, aku butuh engkau. Teman-teman, kalau ada kisah-kisah seperti itu, silakan tuliskan di dalam kolom komentar. Atau ada juga kah kisah bagaimana teman-teman mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, aku mau hidup bagi Engkau. Aku mau mempersembahkan diriku untuk Tuhan pakai bagi kemuliaan nama Tuhan. Teman-teman, sekarang saya ingin membuka setiap hari Sabtu forum kesaksian bagi teman-teman untuk menceritakan bagaimana pengalaman kamu ditangkap oleh Kristus, dimenangkan bagi Yesus. Ataupun di dalam kehidupan kita sehari-hari kita merasakan bagaimana Tuhan menyertai kita. Teman-teman, ada forum kesaksian yang saya buka setiap hari Sabtu jam 8 malam. Jika ada teman-teman yang memiliki satu kerinduan, saya ingin membagikan kesaksian hidup saya. Bagaimana Tuhan menyertai saya, bagaimana Tuhan menolong hidup saya. Maka saya persilakan teman-teman boleh add Telegram saya di t.me/Albert Kurniawan. Masuk di sana dan teman-teman bisa japri saya
untuk mendaftar, dan saya nanti akan berhubungan dengan teman-teman dan kita akan menampilkan itu, kesaksian itu lewat YouTube dan menjadi kesaksian bagi banyak orang bahwa Yesus yang kita percaya adalah Yesus yang hidup dan Yesus yang menyertai. Teman-teman, saya rindu firman Tuhan pada saat ini. Hidup bagi Kristus ini mengingatkan kepada setiap kita bagaimana hidup kita dimenangkan olehnya, dan kita hidup memberikan seluruh diri kita bagi kemuliaan Dia, sehingga kita berani mengatakan, aku tidak lagi takut mati. Kematian bagiku bukan kengerian, tapi kematian adalah keuntungan bagiku. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga, saat ini hamba-Mu berdoa menyerahkan untuk teman-teman semua, setiap kami yang mendengarkan video ini. Hamba-Mu berdoa biarlah Tuhan Kau boleh menjamah mereka, Engkau boleh memberikan kepada mereka kekuatan. Kalau ada di antara mereka yang hatinya masih digelapi oleh dosa, tertutup, hamba-Mu berdoa biarlah kasih Kristus itulah yang adalah terang itu membuka dan mencelikan mata mereka, sehingga mereka boleh melihat kasih Kristus yang menyelamatkan. Tuhan, hamba-Mu berdoa menyerahkan mereka ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah kami sebagai orang-orang Kristen juga yang sudah dimenangkan bagi Kristus, kami boleh hidup bagi Injil dan hidup bagi Kristus. Tuhan, tolonglah setiap kami. Kami rindu ada banyak sekali orang-orang Kristen yang makin dibina dirinya, yang makin boleh rindu menjadi kesaksian bagi banyak orang. Dan melalui hidupnya, nama Tuhan Yesus yang ditinggikan. Terima kasih Tuhan, dengarlah seluruh doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.